Oke, Kak. Nah, itu yang mengatakan dua ditambah satu lagi yaitu mereka ada yang mengatakan bahwa dari Al-Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya terus ditambah lagi dari Sama'ud Dunya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi eh, ibaratnya turunnya secara utuh full dari awal sampai akhir yaitu dua tahapan yaitu dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lalu tahapan yang merinci detail gitu ya atau bertahap lagi turunnya tidak satu gitu turunnya yaitu bertahap sesuai kondisi yaitu ketika turunnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama dakwahnya Rasulullah itu kan ayat-ayat turun terus ada ayat-ayat sebab nuzulnya itu semua karena ya itu ada hikmahnya di balik itu semuanya ya. Bahkan sampai ada kaum Quraisy mengatakan eh, kenapa Al-Quran laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Seandainya kenapa wahai Rasul, Quran itu nggak turun sekaligus aja. Kami akan lebih beriman, kami percaya kalau Quran itu turunnya sekaligus aja. Kenapa harus bertahap? Itu berarti kamu ngarang. Nah, gitulah kaum Quraisy mengatakan seperti itu. Lalu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila." Ada hikmahnya di balik itu agar apa menguat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat setiap kondisi, setiap ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya disakiti, dihina, dicaci maki, dipukuli, dibabak belur dan lain sebagainya, ya sampai diboikot, diusir dan lain sebagainya, itu Al-Quran menjadi hiburan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menghibur Rasulullah SAW dengan kisah-kisahnya para nabi, bahwasanya wahai Muhammad, engkau bukan sendiri, ya saudara-saudaramu para nabi yang lain juga alaihi wassalatu wassalam begitu juga mengalami bahkan lebih mungkin ada yang lebih parah lebih apa lebih parah lagi gitu ya. Ada sampai yang dibunuh oleh kaumnya, ada yang sampai yang tidak ada satupun yang beriman kepadanya. Ada yang mungkin seperti Nabi Nuh beriman bertahun-tahun atau beratusan tahun, tapi yang beriman kepadanya hanya sedikit. Itu semua adalah hiburan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah hikmah di balik kenapa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Nah, turunnya secara utuh itu tadi dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz dan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ya. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar itulah menjadi hari yang sangat istimewa atau malam yang sangat istimewa yaitu malam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Lalu wama adraka ma Lailatul Qadar dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh yaitu Jibril alaihi salam dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Nanti kita akan bahas apa itu semua urusan ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ini ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Baik, Lailatul Qadar. Al-Qadar istilah dalam bahasa Arab. Qadar itu artinya takaran ya. Dan ulama menartikan qadar itu dengan beberapa artian bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu selain eh, apa namanya di situ turunnya Al-Qur'an ya turunnya Al-Qur'an secara utuh gitu ya. Itu juga di malam itu سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيه المقادير الأعمال. Jadi ditakdirkan apa yang akan terjadi selama setahun ke depan itu diatur di malam itu. Makanya di antara doa yang kita memohon kepada Allah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa kita tidak berdoa ya Allah, semoga takdir aku tahun depan lebih bagus. Kenapa kita memohon maaf kepada Allah? Karena jika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka insya Allah Allah selalu akan memberi hal-hal yang baik untuk kita. Kita tanpa kita minta sudah diberi, gitu ya. Nah, makanya kalau bagaimana Allah ingin memberi kita sedangkan dosa kita begitu banyak, gitu ya. Nah, tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Dan di malam ini ya itu di malam Lailatul Qadar ini Lailatun tuqaddaru fihi al-a'mal. Dan surah ini sebenarnya surah Al-Qadar ini itu mengajak kita untuk kita mengingat ya kan malam ini katanya di ayat apa terjemah tadi mulia mulia. Nah, kita betapa Al-Qur'an yang begitu mulia bagaimana Allah yang maha mulia. Nah, jadi apa surah ini mengajak kita untuk memuliakan Allah. Selain kita memuliakan malam Lailatul Qadar, memuliakan Al-Qur'an itu juga memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang
di hari-hari biasanya mungkin dia lalai, tapi dalam masuk bulan Ramadan, masuk di apa khususnya 10 terakhir dia lebih semangat dalam beribadah. Tapi setelah itu dia balik lagi seperti semula. Nah, itu apa namanya? Itu dia hanya menjadi apa? Menjadi itu apa? Menjadi hamba hanya di bulan Ramadan saja dan itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh. Ya, pas malam takbiran, apalagi pas hari lebarannya, sudah sholatnya molor-molor ya. Bahkan karena saking sibuknya apa tuh berkunjung-kunjung, sholatnya jadi nggak sholat ya. Nah, apalagi qiyamul lail, nah, tarawihnya apa qiyamul lailnya jangan dikata lagi gitu ya. Jadi surah ini apa malam ini apa malam Lailatul Qadar ini mengajak kita untuk kita benar-benar menuhankan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita tahu ya betapa mulianya Allah, kita tahu apa namanya bagaimana cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-qadar huwa an ta'rif Allah haqqal ma'rifah ya. Jadi dan ini itu cara Allah menguji hambanya ya. Jadi di mana ada orang atau kelompok ya ada dua kelompok. Jadi kelompok yang mengenal Allah ya, ada yang kelompok tidak mengenal Allah ya. Dan ini sangat mempengaruhi. Jadi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala otomatis kalau dia berbuat dosa ya, itu dia berasa sangat bersalah. Orang langsung segera taubat, segera istighfar ya. Orang yang tidak mengenal Allah, dia berbuat dosa, entenglah kan cuma masih muda kok, masih ada kesempatan lagi untuk bertaubat, masih kecil kok, nanti juga sih bisa nanti aja sholatnya ditunda-tunda kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi eh, apa namanya eh, apa ya? Karena tidak mengenal Allah tadi, ya, jadi dia hal-hal yang baik dianggap tidak penting, hal-hal yang dosa, ya, dia atau keburukan dia menganggap remeh. Beda dengan orang-orang yang mengenal Allah, ya, dia tahu kalau dia mengaji, ya, itu bukan menghabiskan waktu, gitu ya. Buat apa ngaji? Mau jadi apa ngaji, gitu ya? Enggak. Ah, dia kalau orang yang tahu dia sudah mengenal Allah, dia tahu kalau saya mengaji, saya akan mendapat kebaikan, hidup saya akan lebih lempeng, gitu ya. Apapun yang saya istilahnya ada keinginan dalam hati saya itu insya Allah diijabah walaupun tanpa saya menyebutkannya. Kenapa? Karena ulama mengatakan ada ulama mengatakan innallaha yu'ti dzakirin afdhala mimma yu'ti sa'ilin. Ya, Allah akan memberi kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan zikir, dengan Quran, itu lebih banyak daripada orang-orang yang meminta kepada Allah. Jadi misalnya nih, anti atau Kak Nabila nih memohon, ya Allah, aku pengen masuk kuliah yang terbaik, ya Allah, pengen dapat beasiswa, ya Allah, gitu ya. Ah, sedangkan ada teman yang satu lagi, ya, dia tidak menyibukkan diri meminta kepada Allah, tapi dia hanya sibuk dengan zikir, istighfar, dia sibuk dengan mengaji. Itu Allah mengijabahkan doanya lebih cepat kepada orang yang pertama itu dibanding Kak Nabila. Kenapa? Karena dia menyibukkan diri dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Kak Nabila nggak dijabah juga, bukan. Tapi maksudnya lebih cepat prosesnya, lebih karena apa? Dia mengharap ridha Allah, bukan dia mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan bisa memahami ya konsep seperti ini ya. Jadi di malam Lailatul Qadar ya kita memang dalam Al-Qur'an tadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita tujuannya bukan ya pengen pahalanya yang banyak gitu ya. Ah, ini kalau di level itu ya ada ulama mengatakan kalau kita beribadah tujuannya pengen mendapat pahala, maka kita menjadi hambanya pahala ya. Tapi kita beribadah untuk mencari ridha Allah. Pahala itu anggap aja seperti apa bonus ya, dimudahkan urusannya itu sudah bonus. Kalau tujuan kita mencari ridha Allah itu sebenarnya nikmat yang sudah cukup kita syukuri. Allah membuka hati kita untuk kita dimudahkan di malam Lailatul Qadar ini untuk beribadah kepadanya, itu nikmat yang luar biasa. Ada orang yang sibuk, sibuk beneran. Kalau dia nggak sibuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, nongkrong ya nggak, apa namanya apa ngegame gitu ya, apa mungkin melakukan hal-hal yang tidak manfaat ya. Jadi
kalau Allah sudah mengizinkan kita untuk beribadah, ya walaupun sebentar di malam Lailatul Qadar itu Masya Allah keberkahan yang kita akan raih luar biasa. Lebih baik daripada 1.000 bulan. Apa yang dimaksudnya 1.000 bulan? Apakah 1.000 bulan yang dimaksudnya adalah 82 tahun dan beberapa dan sekian bulan atau apa? Ya, Uh, dan kalau kita lihat ya hari di sisi Allah sama hari dengan hitungan kita itu berbeda ya. Maka di situ ada pendapat ulama tentang apakah hari itu sesuai hari kita. Misalnya kan kalau sesuai hari kita ya atau sesuai bulan hitungan kita sekarang ya di dunia ini maksudnya itu kurang lebih 82 tahun atau 83 tahun dan sekian bulan. Sedangkan satu hari di sisi Allah ya, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu nilainya ya sama dengan 1.000 tahun dunia. Maka ulama mengatakan ada yang berpendapat bahwasanya ya Allahu alam apakah itu harinya dihitung seperti hitungan kita duniawi gitu ya atau seperti hitungan Allah yaitu yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ini luar biasa. Dan ini itulah menjadi standar orang itu kan berbeda-beda ya. Kalau orang itu kan kalau kita lihat ya standar kita tuh materi banget gitu ya. Kalau dia kaya berarti disayang Allah, kalau dia sukses berarti disayang Allah, kalau dia apa namanya? Kalau rumahnya bagus disayang Allah, kalau anak punya anak disayang Allah, kalau dia tidak punya itu semua berarti dia tidak disayang Allah. Dia sakit, dia gak punya apa-apa, rumahnya kebakaran, gak punya anak, hartanya bangkrut dan sebagainya. Oh, berarti dia tidak disayang sama Allah. Itu standar manusia. Makanya ulama mengatakan malam Lailatul Qadar ini apakah hitungannya seperti hitungan kita standar manusia gitu ya? Apa itu standar Allah Subhanahu wa taala atau hari di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita menghitungnya seperti hitungan kita ya, maka itu juga kita sebenarnya beruntung. Ya, dianggap misalnya nih sekarang kita masuk kajian pukul tadi 8.30. Selesainya kita anggap itu jam 9.30. Berarti berapa menit? 1 jam. Itu 1 jam dikali 1.000 bulan. Nah, itu berapa? Jadi bayangkan kita berbuat ibadah atau hadir di majelis ilmu selama 1.000 bulan. Dan bahkan lebih kan khairun, lebih baik. Kita bulatin aja 1.000 gitu ya. Nah, kalau kita anggap 1.000 aja, bayangkan berapa jam ya kita kajian. Belum lagi kalau misalnya kita sholat, kita mengaji, tinggal dikali aja 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Nah, bahkan Allah SWT mengatakan khairun lebih baik dari 1.000 bulan. Ya, jadi rugi sekali ya kalau kita apa namanya eh, lalai ya dalam malam Lailatul Qadar ini ya. Dan apa namanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apakah kau tahu ya betapa mulianya malam Lailatul Qadar ini ya. Kalau kita benar-benar tahu maka rugi kalau kita apa namanya eh, tidak apa ya rugi sekali kalau kita tidak memanfaatkan malam-malam yang indah ini ya. Dan seperti misalnya saya memberi contoh ya, kalau misalnya seseorang tahu ya kalau dia akan meninggal besok hari, apakah dia akan menyibukkan diri, oh nanti saya mau beli ini, mau beli itu? Tidak, dia tidak akan memikirkan itu. Begitu juga dengan kita menghadapi malam Lailatul Qadar, apakah kita masih diberi usia lagi atau Ramadan dipertemukan lagi kita dengan bulan bulan Ramadan akan datang dan diberi kesempatan lagi untuk kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ini atau tidak. Jadi kita harus tahu dulu Lailatul Qadar itu agar kita mengagungkan malam Lailatul Qadar dan kita semangat beribadah di malam Lailatul Qadar ini. Jadi makin kita mengenal Allah, kita tahu malam ini malam mulia karena turunnya Al-Quran yang mulia, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita. Kita lebih enteng, lebih mudah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya di malam Lailatul Qadar ini turunnya para malaikat yang banyak sekali, ya. Dan kata ulama apa ada yang mengatakan seandainya ya kita malam Lailatul Qadar itu sangat khusyuk, maka malaikat bisa menyapa kita, ya. Lasafahatkumul malaikah, ya. Jadi khusyuk malam Lailatul Qadar kita, pokoknya ibadahnya maksimal gitu ya. Itu saking khusyuknya di malam Lailatul Qadar, sibuknya dia dalam beribadah, itu seolah-olah itu malah saking jernihnya hatinya gitu ya. Hatinya itu gak kotor, hatinya itu bersih, hatinya selalu mengingat Allah, hatinya tidak memiliki iri, benci kepada siapapun, ya. Itu berkaitan dengan bukan jadi malam menghidupkan malam Lailatul Qadar itu tidak cukup dengan ibadah harkiyah apa ibadah gerakan saja, hati pun harus bersih. Saking beningnya hatinya itu. Lasafahatkum malaikah. Jadi ketika dalam sholat pun malaikat bisa menyapa kita. Itu saking beningnya, jernihnya hatinya di malam Lailatul Qadar, ya. Dan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi sudah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan para malaikat di malam uh, ya, cek cek. Ya, Oh iya. terdengar Oke, Ustazah. berhentinya. Oke. Berhentinya tadi di mana? Saya nggak ngeh soalnya. Tadi eh Kak? Oke, turunnya malaikat. Oke, ibadah yang dari hati. Oh, Masya Allah. Oh, berarti masih on ya, akhirnya udah ngantuk. Alhamdulillah. Baik, ya. Jadi kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita tahu betapa mulianya malam Lailatul Qadar ini, otomatis kita insya Allah akan lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita membahas dengan turunnya para malaikat, ya. Apa namanya? Untuk sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat di malam itu buat apa? Ya, kalau kita apa namanya eh, kita tahu ya bahwasanya malaikat itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya hanya untuk beribadah kepada Allah, dan mereka tidak diizinkan untuk berbuat dosa gitu ya, tidak mampu berbuat dosa. Itulah kodrat malaikat, ya. Jadi sampai saking banyaknya itu ada apa Rasulullah menggambarkan atau mengatakan bahwasanya ma baina kulli samain, ya, apa tidak ada di atas satu jengkal ini ya, satu jengkal ke atas jengkal itu pasti ada malaikat. Itu ketika Rasulullah Mi'raj itu Rasulullah melihat itu ada malaikat dari dia diciptakan sampai nanti di hari kiamat dia posisinya hanya rukuk saja. Ada malaikat dari semenjak Allah menciptakannya sampai hari kiamat itu hanya sujud saja. Bayangkan, ya. Dan itu dari kapan Allah menciptakan? Dari sebelum Allah menciptakan kita, gitu ya. Bahkan mereka apa namanya melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Ya, jadi luar biasa malaikat ini, ya. Dan Allah ingin menunjukkan bahwasanya tuh hambaku, ya, yang apa namanya memiliki pilihan, bisa berbuat dosa dan bisa berbuat kebaikan, mereka lebih memilih untuk beribadah kepadaku. Wah, itu luar biasa. Dan bahkan kalau kita apa namanya Allah Subhanahu wa taala contoh juga seperti misalnya di hari Arafah, ya. Di hari Arafah itu
Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita depan para malaikat ya. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, lihatlah hamba-hambaku ini datang hanya apa? Hanya untuk saya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengampuni dosa-dosa mereka. Makanya pahala haji itu apa? Ya, pahala haji itu raja'a ka yaumi waladathu ummu. Ya, pahalanya adalah seperti pahala dia seperti terlahir lagi. Berarti apa? Tidak punya dosa. Gitu ya. Nah, begitu juga di malam Lailatul Qadar ini. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah pernah suatu hari ingin menaiki mimbar, lalu Rasulullah mengatakan amin 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 3 kali. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami melihat engkau melakukan sesuatu tidak pernah engkau melakukan sebelumnya. Kenapa engkau mengatakan amin sedangkan apa tidak ada yang berbicara gitu ya? Rasulullah mengatakan uh, malaikat Jibril mendoakan 3 doa dan saya mengaminkannya. Doa yang pertama adalah orang man adraka Ramadana walam yughfar lah. Rugi bagi orang yang sudah berjumpa dengan bulan Ramadan lalu sayang sekali ya dia keluar dari bulan Ramadan tanpa diampuni dosanya. Ya, sedangkan yaitu kesempatan di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya dan menutup pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka, afwan. Ya. Jadi rugi sekali keluar dari bulan Ramadan ya tanpa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin yang kedua adalah man adraka abawaihi al-kibara ya walam yughfar lah. Siapa yang sudah bertemu apa dengan orang tuanya ya yang dimana orang tuanya sudah tua renta lalu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mengambil kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya. Dia sudah bertemu kan ada orang tua yang sudah meninggal terlebih dahulu tapi ini enggak sudah diberi panjang umur orang tuanya tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya itu orang yang rugi. Rasulullah mengaminkan itu. Yang ketiga ya man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Orang yang disebut apa orang yang mendengar namamu wahai Nabi Muhammad lalu dia tidak bersalawat kepadamu. Itu amin yang ketiga. Jadi apa namanya ini jadi malam Lailatul Qadar ini uh, kita harus tahu gitu ya. Jadi harus kita mengagungkannya terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kita tidak kenal maka kita tidak akrab. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar. Kita harus mengenal dulu tentang Lailatul Qadar. La ilaha illallah. Uh, Ketika Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita dan hati kita selalu bersama Allah ya, maka jangan takut tentang masa depan. Ya. Itulah ya inti atau apa rahasia ya kalau kita bisa bilang di balik malam Lailatul Qadar ini. Kalau kita selalu bersama Allah ya jangan takut ya. Bahkan eh, kadang-kadang ada apa namanya apa orang-orang yang belum pernah kita ketemu ya tapi kita merasa kok kenal gitu ya kok akrab gitu ya nah itu bisa jadi taskhirullah li hadzal abd ya jadi Allah yang apa namanya membuat hati manusia itu mencintai orang ini atau apa menerimanya al-qabul fil ardi ya, itu karena orang hamba ini dekat sama Allah. Dan kalau seseorang dekat kepada Allah, insya Allah Allah mencintainya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ahaballahu abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil para penghuni langit, ya ahlas sama, inni ahibbu fulanan fahibbuh. Wahai penghuni langit, saya mencintai hambaku ini, maka cintailah mereka. Wa yunada fil ard dan ada juga ada panggilan di penghuni bumi ya ahlal ard innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh fa wudi'a lahu al-qabul fil ard ya maka ada panggilan juga di bumi wahai penghuni bumi Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hamba ini maka cintailah dia maka wudi'a al-qabul fil ard ya di hati itu cepat menerimanya wudi'a lahu al-qabul jadi di mana-mana lempeng gitu, cepat gitu ya. Nah, itu salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba ini dan pasti hamba ini bukan orang yang sembarangan gitu. Pasti dia punya mungkin ada khabi'ah atau amal soleh yang hanya
dia dan Allah mengetahuinya, ya. Mungkin ada salihah, mungkin ada amalan yang dia buat yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintainya, ya, subhanallah. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, maka kita jangan takut apa yang akan terjadi di masa depan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah ya sampai sejahteralah apa tadi, malam itu sampai terbit fajar. Ini adalah ciri-ciri ya malam Lailatul Qadar. Jadi di antara ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah malam itu tidak ada bintangnya. Safi, as-sama'u safi, tidak ada bintang. Nah, coba lihat sekarang di luar ada bintang nggak? Nah, kalau banyak bintang berarti belum, bukan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini itu juga tidak ada suara anjing yang apa hau-hau itu nggak ada. Uh, karena turunnya para malaikat. Ya, anjing itu bersuara kalau dia melihat setan. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tum sawt siyah dik, fas'alullah ar-rahmah, innaha taral malaikah." Ya, apabila kalian mendengar suara ayam jago, ya adik, ya itu kalian memohon kepada Allah, mintalah rahmat Allah, karena mereka melihat ada malaikat di situ. Ya, atau turun malaikat, ada malaikat yang lewat, mereka melihat. Ya, wa idza sami'tum nubahal kilab, fata'awwadhu minasyaitan. فإنه يرى الشيطان أو فيما معنى الحديث ya. Dan apabila kalian mendengar suara anjing, maka kalian berta'awudz ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka melihat setan gitu ya. Jadi di malam Lailatul Qadar tidak ada suara ini dan hening gitu ya. Sejuk malam itu ya, sejuk. Dan pagi harinya ya, di pagi harinya mataharinya tidak terik gitu ya. Sini nak. Mataharinya tidak terik, tidak panas terik ya, agak seperti mendung gitu ya. Syamsu baridah. Nah, kalau bahasa Arabnya syamsu baridah. Dia ada matahari tapi mataharinya dingin gitu ya. Seperti itu. Jadi itulah ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ansang. Udah. Baik. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya di malam Lailatul Qadar ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam-malam Lailatul Qadar ya, Siti Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ya ayqadha ahlah ya ahya shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 terakhir syadda mi'zarah, berarti maksudnya syadda mi'zarah dia tidak apa namanya tidak berhubungan sama istrinya, dan wa ahya lailah dan menghidupkan malamnya, maksudnya dengan qiyamul lail ataupun mengaji Al-Qur'an, wa ayqadha ahlah dan membangunkan keluarganya. Jadi kita mau dapat keberkahan bukan untuk diri sendiri aja, gitu ya, tapi juga untuk keluarga kita. Jadi alangkah baiknya ya. Jadi kalau kita misalnya menghidupkan malam Lailatul Qadar, itu juga bukan hanya diri kita sendiri, tapi kita ajak saudara kita, bangunin ibu kita, bangunin ayah kita, ya bangunin saudara kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan juga dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta as-sabah." Ya, dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW qiyamul lail dari malam sampai pagi itu kecuali malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Al-ashr al-awakhir ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersungguh-sungguh yajtahid ya, ijtihad itu apa, bersungguh-sungguh apa, bersemangat gitu ya. Di 10 malam bulan Ramadan beda dengan 10 tengah dan 10 awal. Amalan-amalan apa saja yang kita bisa lakukan di 10 terakhir ini? Yang pertama adalah al-i'tikaf. Ibadah i'tikaf ini adalah, al-i'tikaf itu adalah apa namanya, biasanya i'tikafnya di masjid ya. I'tikaf di masjid yaitu berdiam di masjid. Ya, berdiam di masjid. Buat apa berdiam di masjid? Apakah supaya tidak apa namanya kabur dari cerewetnya istri atau dari bisingnya anak? Bukan, bukan. Tujuannya adalah tafarruqan li'ibadatillahi wa taharriyan li lailatul qadar. Etikaf di malam malam Lailatul Qadar terakhir agar apa? Agar dia fokus dalam beribadah dan untuk supaya bisa berjumpa ya, bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya ya, dan apa namanya, dan
di antara adabnya ya, adab i'tikaf itu yang pertama baca niat ya. Jadi sebelum masuk masjid dia baca niat nawaitul i'tikafah taqarruban ilallah taala atau lillahi taala ya. Lalu dia berdiam. Berdiam di situ dia benar-benar fokus untuk ibadah. Ngaji, zikir, ya tidak sholat, tidak keluar dari hal itu. Ya, tidak berbicara. Kalau ada orang yang mau berbicara, dia berusaha untuk berkurang berbicara. Jadi bukan mengerumpi, ketemu sama teman, yuk kita itikaf di masjid malah ngerumpi. Kalau ngomongin orang, enggak. Jadi benar-benar fokus dalam beribadah, ya. Dan tidak boleh keluar di antara adabnya juga tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada keperluan, misalnya mau ke toilet, mau cari makan gitu ya. Tapi sekarang masya Allah saya rasa di masjid yang dekat rumah saya di sini, ya, itu masya Allah mereka sampai menyediain sahur. Jadi kita nggak perlu capek-capek cari sahur. Cemilan itu juga ada snacknya, masya Allah. Terus ada coffee break. Dari apa namanya dari setelah Isya itu masya Allah ada coffee break juga. Jadi apa namanya? Jadi luar biasa. Ya, dipermudahkan alhamdulillah ya. Jadi benar-benar fokus agar kita fokus. Nah, jangan sampai dia fokus nggak bawa apa-apa, cuma bawa HP. Nah, nanti dia udah apa di masjid malah main HP enggak. Ya, dia benar-benar fokus. Jadi itulah i'tikaf. Ya, i'tikaf itu adalah fokus beribadah berdiam di masjid. Apalagi di antara ibadah-ibadah yang kita harus diperbanyak atau di antara amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk apa namanya yaitu berzikir ya berzikir ada qiyamul lail ada tahajud ya qiraatul Quran ya baca Al-Quran dan juga satu lagi amalan hati yaitu meminta maaf ya meminta maaf kepada semua orang yang mungkin yang apa meminta maaf dengan semua orang yang pernah kita bermuamalah bersama mereka, keluarga, sahabat, rekan kerja, siapapun itu, ya kita memohon maaf kepada mereka. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bukan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ingin memberitahu kepada sahabat malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa. Lalu fatalaha rajulan ya ada dua orang yang lagi ribut berkelahi atau apa namanya berantem gitu ya. Fanusia iya fanusiaha ya jadi dilupakan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya sebenarnya saya ukhbirtu Lailatul Qadar. Saya sudah diberitahu Lailatul Qadar itu malam apa. Walakin talaha rajulan ada dua di masa perjalanan saya yang ingin memberitahu kalian ada dua orang saya bertemu dengan dua orang yang berantem maka ya saya lupa. Lalu Rasulullah menegaskan taharrauha fil ashr al awakhir apa namanya dipertegas sepertinya itu di 10 terakhir di bulan Ramadan ya. Jadi ibadah ini penting ya. Kita saling maaf mau. Jadi maafnya bukan hanya pas Lebaran gitu ya. Sebelumnya agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memudahkan kita untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ini. Ya, baik sepertinya saya cukupkan dulu ya. Mungkin di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Kak Nabila. Ya, silakan Kak. Baik, syukran jazakallah khair, Ustazah. Ya, sekarang kita masuk ke sesi jawab ya. Untuk pertanyaan pertama dari chat Zoom. Suaranya terputus-putus Kak. Apakah sudah jelas Ustazah? Lebih baik. Ya, ya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Uwais. Bismillah, Afwan Ustazah. Bagaimana menjalani malam-malam 10 akhir Ramadan dengan baik bagi wanita haid? Pertanyaannya ingin langsung dijawab atau ditampung dulu, Ustazah? Bebas, gimana enaknya? Saya ikutin aja. Boleh langsung dijawab, Ustazah. Oke, langsung dijawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa namanya wanita haid di malam Lailatul Qadar ya itu kalau misalnya memang tidak bisa berdiam tidak bisa i'tikaf tidak bisa baca Quran yang tidak boleh itu cuma dua doang kan baca Quran sama i'tikaf yang nggak boleh ya kan. Sholat juga tentu tidak boleh ya jadi yang tidak boleh itu sedikit dibanding yang boleh
ya. Boleh kita berzikir, boleh kita apa namanya mengingat Allah, boleh kita tafakur, boleh kita nggak bisa itikaf, kita sahur buat orang-orang yang lagi itikaf itu sudah pahala. Kita teleponin orang tua kita, tanya kabar mereka, kirim parcel untuk mereka, kirim hadiah untuk mereka, kirim apa apapun kebutuhan mereka, itu sudah amal kebaikan. Kita kirim sedekah, kita santun sama anak yatim, kita bantu saudara kita bantu tetangga kita yang tidak mampu. Jadi banyak amal kebaikan-kebaikan yang apa namanya yang kita bisa lakukan, ya. Yang tidak boleh itu cuma sedikit. Nah, ini misalnya kita melihatnya apa kita memandang bahwa ibadah itu sholat, baca Quran, udah itu aja. Enggak, sedangkan ibadah itu lebih luas lagi, ya. Ibadah itu kullu ibadatin qauliyah wa fi'liyah, ya, atau dua-duanya. Jadi semua ibadah itu, ya, selama niat itu ada, ya, maka insya Allah itu bisa bernilai ibadah. Misalnya nih, saya apa namanya nyiapin air buat suami yang mau lagi sholat taraweh, misalnya, itu sudah ibadah. Kita nyiapin pakaiannya, kita nyiapin apa ya cemilannya, gitu ya. Itu sudah bernilai ibadah, gitu ya. Yang penting niatnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan dan jangan lupa banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Baik. Jangan ganggu mama. Ya, baik. Syukur Ustazah atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Boleh yang ingin bertanya langsung, silakan open mic ya. Silakan. Oke, di sini saya pilih aja yang udah angkat tangan ya. Baik. Dari eh, Kak Delby, Tidak mau bilang apa? boleh? Baik, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada co-host yang telah mengizinkan. Afwan, izin bertanya Ustazah. Tadi kan beberapa amalan sudah Ustazah sebutkan yang sering dilakukan Rasulullah di malam 10 Ramadan terakhir. Saya ingin bertanya, apakah ada sholat khusus terkait sholat sunnah Lailatul Qadar Ustazah? Apakah memang ada niat sholat sunnah Lailatul Qadar dan dilakukan selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Dan apakah Rasul pernah melaksanakan itu? Kemudian jika ada, boleh gitu Ustazah nanti di-sharing dalilnya, atau tidak ada mungkin sholat sunnah itu hanya dimaksudkan ke dalam Qiyamul Lail saja. Begitu Ustazah. Baik. Terima kasih Ustazah. Ya, baik. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi? Gimana Kak? Langsung dijawab ini ya? Kak Nabila, langsung dijawab? Iya, boleh Ustazah. Ya, baik. Ya, di apa namanya? Salat, apakah ada salat Lailatul Qadar secara khusus? Ya, semua salat adalah salat yang lebih dari fardu adalah salat sunnah. Misalnya seperti salat hajat, salat taubat, salat istighfar, salat istikharah dan lain sebagainya. Itu semua ada landasannya, ya. Semua ada landasannya. Iya, udah biarin aja. Ya, semua ada landasannya. Dan apa namanya untuk apa namanya apakah Rasulullah pernah melaksanakannya sholat khusus niatnya Lailatul Qadar? Bukan seperti itu. Jadi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama al-lail, ya, Rasulullah SAW qiyamul lailnya ada yang 11 rakaat, itu sama yang dia sampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
amalan-amalan atau misalnya apakah ada wiridan khusus atau sholat khusus ya. Kalau dari segi doa itu doa tadi yang apa namanya diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha yaitu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalau sholat itu kan Rasulullah SAW yuhyi lailatul qadar, ahya lailahu ya. Itu sudah menghidupkan Lailatul Qadar, itu sudah apa namanya yang dimaksudkan adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Jadi bukan yang dimaksudkan itu sholat khusus. Jadi apa yang tadinya niat? Iya udah aja. Jadi qiyamul lailnya usolli sunnata Lailatul Qadar bukan seperti itu. Tapi mungkin ada ulama-ulama yang mengkhususkan itu ya tidak apa-apa dan itu pasti mereka ada landasannya gitu ya, ada landasannya gitu ya. Jadi kalau setahu saya tidak ada sholat yang khusus ya, tapi kalau kita misalnya pengen di malam Lailatul Qadar gitu dikhususkan ya itu apa namanya itu qiyamul lail ya itu qiyamul lail bisa jadi qiyamul lail tarawih atau qiyamul lail tahajud gitu ya. Baik, terus kalau tadi jika ada maka apa hadisnya itu dari Ahya Lailah. Apa hadis kita lihat lagi. Hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlahu wa ahya lailah. Dan juga ada hadis yang lain di hadis Muslim atau Sahih Muslim وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح itu khusus untuk bulan atau ashar akhir 10 terakhir dari Rasulullah di malam-malam yang lain kan sebagaimana beliau menjelaskan kepada tiga pemuda yang semangat beribadah yang ada satu katanya saya sholat terus tanpa henti tanpa tidur Rasulullah mengatakan lakinni aqumu ana ya saya qiyamul lail ana wa aqum atau saya qiyamul lail tapi saya tidur juga. Nah, itu Rasulullah menjelaskan itu kepada pemuda. Tapi untuk 10 terakhir ini Rasulullah biasanya tidak tidur. Karena Rasulullah menghidupkan malam dengan sholat, dengan membaca Al-Quran. Gitu ya. Semoga terjawab ya, Kak. Baik, syukuran Ustazah atas penjelasannya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga dari chat. Nah, Ustazah ini dari Muhammad Naufal Muzaffar. Ada 3 pertanyaan. Ustazah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Ustazah merencanakan untuk memanfaatkan potensi keberkahan dalam 10 hari terakhir Ramadan demi mendekatkan kepada Allah untuk memperoleh untuk keutamaan malam Lailatul Qadar. Bagaimana itu Ustazah? Yang kedua, apa saja langkah konkret yang Ustazah ambil untuk menjaga semangat dan intensitas ibadah selama 10 hari terakhir Ramadan, terutama dalam usaha meraih malam penuh berkah tersebut. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana Ustazah memprioritaskan waktu dan energi Anda selama 10 hari terakhir Ramadan agar dapat menghidupkan dengan penuh kehusyuan serta memaksimalkan peluang untuk menemui malam Lailatul Qadar? Silakan dijawab Ustazah. Insya ini pertanyaan pribadi gitu ya. Bagaimana saya sendiri gitu ya. Ya, apa namanya juga manusia. Kalau saya pribadi, saya berusaha untuk Ramadan setiap tahunnya. Saya berusaha untuk Ramadan ini misalnya lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Misalnya kalau tahun kemarin hanya fokus di malam ganjilnya, saya berusaha untuk tahun ini, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk fokus bukan hanya di malam ganjilnya, tapi di malam genapnya juga. Dengan apa? Kalau biasanya kalau di malam ganjilnya itu tentu taraweh gitu kan. Habis taraweh kita mengaji, baca Quran gitu kan. Terus tidur sebentar, habis itu bangun lagi, kayak tahajud, ya gitulah kayak gitu. Nah, itu untuk memaksimalkan. Bukan dan apa namanya biasanya kalau godaan di 10 terakhir itu banyak ya. Banyak karena untuk persiapan masuk Lebaran kan. Nah, tapi alhamdulillah untuk tahun ini, alhamdulillah rabbil alamin untuk Lebarannya sudah diberesin dulu gitu ya. Jadi itu ikhtiar saya itu ya. Baju Lebarannya sudah beres. Biasanya juga apa tuh amplop-amplopan itu untuk bagi-bagi itu juga sudah alhamdulillah rabbil alamin sudah saya beres ya. Karena itu biasanya pas di momen-momen malam 27, malam 28, malam 29 itu puncak-puncak kesibukan saya ya. Itu untuk berdekorasi apa segala macam dan lain sebagainya gitu.
Tapi alhamdulillah Allah memudahkan tahun ini saya bisa semua itu saya sudah bisa bereskan lebih awal. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu trik dari saya gitu ya. Jadi apapun yang mau dilakukan untuk Lebaran itu sudah diselesaikan terlebih dahulu. Itu. Terus yang kedua bagaimana menjaga stamina. Bukan stamina ya, jaga apa semangat ya supaya stamina ibadahnya istiqomah gitu ya. Nggak turun pas misalnya jangan sampai 21 23 semangat pas 28 27 29 malah menurun ya. Itu tadi saya kembali lagi kan idola kita adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suri kita Rasulullah. Jadi ingat bagaimana Rasulullah SAW memikirkan umatnya. Kok kita ibadahnya aja lalai gitu ya. Rasulullah yang qiyamul lailnya luar biasa sampai kakinya pecah-pecah ya. Lalu ketika ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha kenapa wahai Rasul engkau melakukan ini semuanya sedangkan Allah sudah qad ghafara laka ma taqaddama qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dzambik sedangkan Allah sudah mengampuni dosa-dosamu ya. Lalu apa jawaban Rasulullah kira-kira gitu ya, jawaban Rasulullah afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masya Allah ya, layaklah kita memantaskan diri gitu ya untuk bersyukur dengan cara kita beribadah. Kurang apa lagi gitu ya. Allah sudah ngasih kepada kita segala-galanya ya. Allah sudah memberi alhamdulillah kepada kita kesehatan, Allah memberi kepada kita luang dan waktu untuk bisa melakukan ibadah. Masa sih 2 rakaat saja di malam Lailatul Qadar kita tidak mampu? Masa sih baca Quran setengah jam kita tidak mampu? Masa sih Allah begitu baik beri kepada kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Kita zikir, "Oh, udah susah dah saya capek, saya shiftnya malam, saya habis seharian masak, saya habis seharian ngejagain anak-anak." Lisan kita masa tidak bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membuat insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Itu motivasi ya. Itu Rasulullah seperti itu. Lah kita kekurangan apa gitu ya? Afala akuna abdu syakura ini membuat saya kurang apa sih? Apa ya Allah sudah memberi segalanya untuk saya gitu ya. Kok saya malah lalai dalam malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan Allah terima ya amalan kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah setelah Lebaran juga. Nah ini ujiannya sebenarnya bukan pas di 10 terakhir, tapi ujiannya adalah setelah hari pertama Lebaran. Apakah masih istiqomah qiyamul lail? Apakah masih istiqomah kita berpuasa? Apakah kita masih istiqomah sedekah? Itu yang ujiannya di situ. Maka ulama mengatakan salah satu ciri kalau kita mau tahu ibadah kita diterima di bulan Ramadan adalah istiqomah kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, apakah kita istiqomah setelah Ramadan atau tidak? Kalau istiqomah, insya Allah itu adalah kabar gembira dari Allah bahwa insya Allah amal kita selama di bulan Ramadan diterima. Kalau tidak istiqomah, ya hati-hati. Yuk bebenah lagi, memperbaiki diri lagi, gitu ya. Yang mudah-mudahan terjawab ya. Itu secara singkat ya. Kalau pribadi saya seperti itu. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan itu setiap Ramadan saya berusaha untuk menjadi lebih baik dari malam sebelumnya, gitu. Masya Allah, keren Ustazah atas penjelasannya. Oke, kita lanjut. Saya buka dari yang sudah tunjuk tangan ya. Kak Nirmawati. Boleh? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Suaranya kasih kepada ya. host dan Ustazah telah mengizinkan saya pribadi untuk mengajukan satu pertanyaan mengenai tadi amalan yang dapat dilakukan di malam Lailatul Qadar itu adalah itikaf. Nah, bagaimana Ustazah bagi kami misalnya perempuan sedang berhalangan tidak sempat ke masjid, apakah ada amalan yang bisa dilakukan di rumah dengan setara dengan pahala seorang beriktikaf di masjid.
Nah, pertanyaan kedua, apa ciri-ciri seseorang itu telah mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustazah? Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya tadi mungkin kurang fokus kakaknya ya. Mengenai amalan-amalan itu hampir apa namanya, amalan yang kita buat itu di malam Lailatul Qadar itu baik ya, tidak ada amalan yang kurang baik atau gimana, itu enggak. Iktikaf adalah ciri khas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bulan Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada ibadah khusus yaitu iktikaf. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Jadi bulan-bulan yang lain Rasulullah tidak beriktikaf. Jadi ciri khas karena apa? Karena ingin memfokuskan diri. Jadi tujuan iktikaf itu adalah menyendiri agar fokus ibadah gitu ya. Nah, kalau anti misalnya berhalangan di rumah anti bisa ya. Anti misalnya berdiam di kamar anti saja, tapi ya itu ibadah apa namanya, zikir, wiridan ya. Kalau misalnya lagi haid ya, haid kan nggak boleh ngaji, nggak boleh sholat, nggak boleh masuk masjid ya. Tidak boleh berdiam di masjid, maka ya itu zikir. Ya, kita kencengin zikirnya, kita kencengin amal-amal kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sekarang untuk berbuat amal kebaikan itu sangat mudah sekali. Dengan satu pencetan tombol gitu ya, kita bisa menyalurkan sedekah ke rumah sakit, kita bisa menyalurkan sedekah ke apa namanya, lembaga yang apa namanya, yang misalnya yayasan-yayasan anak yatim, untuk menghafal Quran, banyak lagi amal kebaikan gitu ya. Jadi sebenarnya amal kebaikan itu banyak yang kita bisa buat di malam Lailatul Qadar. Ya, tapi ciri khasnya Rasulullah, makanya tadi di antara amal yang di mana Rasulullah apa namanya beda gitu di antara ibadah-ibadah yang lain adalah Rasulullah itu etikaf di masjid gitu ya. Apakah ada nilainya apa namanya, kalau misalnya kita berhalangan apakah ada ibadah yang amalan yang nilainya sama? Allah Subhanahu wa taala apa ya, Maha mengetahui. Haid itu ya atas izin Allah ya enggak. Makanya saya saranin gitu ya. Karena ada beberapa, karena dia pengen fokus malam Lailatul Qadar maka dia makan obat untuk mencegah haid. Menurut saya itu tidak baik gitu ya. Itu tidak baik. Saya tidak menyarankannya gitu ya. Kenapa? Karena ya itu akan mengganggu hormon, mungkin takutnya mengganggu masa depan ya, mengganggu kandungan dan lain sebagainya. Maka ya sudah, kalau memang haid ya sudah, mau buat apa gitu ya. Ya udah, Allah Maha tahu kok. Kita sudah bersiap-siap, sudah apa namanya, menyiapkan diri di malam apa untuk menyendiri di 10 terakhir ini, sudah menyiapkan wiridnya dan lain sebagainya. Ya udah, kalau ada wiridan amalan apa zikir, ya udah kita banyakin Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, terus kita baca apa namanya, wirid-wirid istighfar, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, terus apa tadi pertanyaan yang keduanya mengenai apa tadi? Lupa aku. Apa tadi Kak pertanyaan keduanya? Lupa saya. Tadi amalan, terus yang kedua adalah apa tadi? Lupa. Kak siapa namanya? Kak siapa nama Kakak tadi? Ada yang bisa bantu? Boleh di kolom chat. Pertanyaan kedua. Ciri diterima Lailatul Qadar. Ciri diterima malam Lailatul Qadar yaitu tadi, kita masih berkelanjutan ya, ibadah kita masih berkelanjutan. Yang tadinya bukan hanya qiyamul lail di bulan Ramadan, tapi lanjut qiyamul lail di hari-hari setelah Ramadan. Bukan hanya berpuasa yang wajib di bulan Ramadan, tapi melanjutkan puasa sunnah setelah Ramadan. Bukan hanya berinfak besar-besaran di bulan Ramadan, tapi juga berinfak di bulan-bulan lain. Ya, Rasulullah SAW di bulan yang apa namanya, di bulan Ramadan itu dermawan, lebih dermawan ya. Kan ajwadu, kan Rasulullah SAW jawadan wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW seorang yang dermawan, tapi beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, begitu juga dengan murojaah Qur'annya di bulan Ramadan lebih lagi daripada bulan-bulan yang lain. Jadi apa namanya, istiqamah dalam melakukan ibadah setelah bulan Ramadan itu insya Allah ciri kita sudah diterima amalnya, insya Allah ya. Bismillah. Dan kembali lagi lihat ya tanda-tanda tadi, melangitnya itu kan. Tapi jangan sampai kita sibuk nyari bintang ya, tapi kita malah kita nggak fokus ibadah ya. Nah, kalau saya biasanya tidak fokus
Itu maksudnya ya udah kalau malam malam 10 terakhir udah kita fokus ibadah, tapi pas di pagi harinya kita lihat apakah mataharinya dingin atau tidak. Nah, ya kalau mataharinya dingin, insya Allah itu adalah ciri bahwa malam malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya kita berdoa mudah-mudahan Allah terima, gitu ya. Dan salafus saleh kita, ulama-ulama kita dulu, ya itu ada bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka 6 bulan memohon agar mereka bertemu atau berjumpa dengan bulan Ramadan, dan setelah 5 bulan setelah Ramadan itu mereka berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita bisa setidaknya mengikuti apa yang mereka buat gitu, insya Allah bismillah ya. Baik, terima kasih. Baik, syukran jazakallahu Semoga khairan. terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Baik, untuk penutup ya, sebagai pertanyaan terakhir, boleh dari Kak Listia. Silakan Kak Listia. Kak Lia Kastia. Nggak ada orangnya, Kak. Kak Lia Kastianya nggak ada. Kak Lia Kastianya nggak ada. Oke. Kita cari yang lain. Boleh, Ustazah, sebentar. Sekarang dari chat. Baik. Dari Kak Iska. Assalamualaikum Ustazah. Afwan izin bertanya. Kalau hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid, ada yang berpendapat boleh membaca tapi jangan menyentuh ayat Al-Quran, artinya menggunakan pelapis. Dan ada juga yang mengatakan betul tidak boleh, entah itu tidak menyentuh secara langsung ataupun membaca ayat Al-Quran. Dan ada juga boleh tapi putus-putus cara bacanya. Nah, saya meminta bagaimana pendapat Ustazah tentang hal ini. Baik, saya berberi pendapat, itu bukan pendapat saya, itu pendapat ulama gitu ya. Saya hanya menyampaikan saja. Baik. Yang pertama mengenai membaca Al-Quran dalam madhab Syafi'i itu tidak boleh, haram. Ya, apa hukumnya? Haram. Maupun untuk murajaah, maupun untuk wiridan juga itu tidak boleh. Terus misalnya Ustazah, kita biasanya membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Kalau lagi haid jangan baca. Ya. Kalau Ustazah, kita biasanya baca kita baca surat apa? Hah? Ansam? Sini. Kalau kita Ansam sana dia, udah ganggu sana. Maaf ya Kak. Sana. Kalau misalnya setiap minggu atau setiap Jumat kita membaca surat Al-Kahf. Ustazah, bagaimana kalau saya lagi haid? Jangan baca. Ustazah, biasanya saya baca ayat Al-Kursi, ya, sebagai zikir pagi dan sore. Jangan baca di hati aja, ya. Nah itu mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh sama sekali. Mau kondisi apapun itu nggak boleh baca, ya, nggak boleh baca. Ya, boleh melihat saja, baca dalam hati, tapi tidak boleh dilafalkan. Ada mazhab yang memperbolehkan itu karena ada alasan. Mazhab Maliki di salah satu riwayatnya, ya, riwayat maksudnya pendapat ya, itu bagi yang haid, yang penghafal Al-Quran atau mengajar Al-Quran atau pembelajar Al-Quran itu diperbolehkan untuk diperbolehkan untuk murajaah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khalas, ya, ma'assalam. Ya. Kita ambil sendiri. Ambil sendiri, ya, jangan ngomong. Ya, jadi jadi dalam salah satu pendapat mazhab Maliki, ya, itu diperbolehkan bagi seorang guru ngaji, kalau dia tidak mengajarkan Al-Quran atau dia tidak melafalkan Al-Quran, bagaimana istilahnya nasib muridnya gitu ya. Itu nanti jadi terbengkalai. Ada hambatan-hambatan atas hukum tadi.
ya. Atas hukum tadi ada hambatan, ada masalah gitu. Jadi diperbolehkan dalam konteks darurat. Itu konteks darurat. Haid kita tidak bisa atur. Ya, sama kalau kita sakit kita tidak bisa. Oh sehari ini saya pengen sakit nggak bisa kan? Nah, haid kita tinggal ini ya kita nggak bisa atur itu masa apa berapa lamanya apa namanya berapa harinya dan sebagainya itu kita tidak bisa atur ya. Jadi itu dalam konteks mengajar, sebagai guru gitu ya, ta'lim, at-ta'allum wa ta'lim. Apa ta'allum wa ta'lim? Ta'allum apa namanya? Dia belajar, pembelajar ataupun ta'lim dia mengajar. Nah, maka dalam konteks ini dia perbolehkan karena daruratu ta'allum wa ta'lim. Tapi kalau dia wirid, misalnya dia wiridnya biasanya setiap hari baca Al-Waqi'ah, baca surah Yasin itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, dalam proses dia mengajar ataupun belajar yang tadi yang kita dibolehkan tadi ya, dalam proses dia belajar ataupun mengajar itu hukum masal mushaf lil haid haram. Haid yang menyentuh mushaf secara langsung itu haram. Maka bagaimana solusinya? Yaitu wasal mushaf bihail. Memegang Quran dengan hail. Ya, dengan hail itu penghalang. Misalnya kita kasih cover Quran kita. Bagaimana Kak kalau Qurannya sudah ada cover? Misalnya ini Quran kayak gini nih. Ya ini sudah ada covernya. Ini kalau covernya bisa dilepas, maka selama nanti kalau anti tidak haid dilepaskan. Kalau dia memang dari produknya atau dari perusahaannya udah menyatu, maka kita harus ada cover lagi karena ini sudah menyatu dengan Al-Quran. Mushafnya sudah menyatu gitu ya. Nah, jadi harus ada cover lagi. Nah, paham ya insya Allah ya. Jadi kan sekarang tuh ada Quran covernya tebel banget itu. Itu kan sudah pakai cover. Enggak, itu bukan covernya. Kalau selama cover itu bisa kita buka, ya maka ketika kita masa bersih, masa suci, kita buka aja covernya. Kalau kita haid, kita pasang lagi. Gitu ya. Nah, kalau dia memang dari produknya seperti itu, terus nanti nggak buka, nanti biarkan. Nah, itu sudah dia dianggap seperti menyatu dengan Al-Quran. Ya, cover itu sudah menyatu dengan Quran. Jadi kalau kita megangnya langsung, kalau kita haid itu dosa nggak boleh. Ya, ya jadi mudah-mudahan apa namanya jelas ya Insya Allah ya untuk apa namanya hukum tadi ya mudah-mudahan apa namanya ini sedikit pencerahan ya buat akhwati fillah karena ini apa namanya kalau misalnya kita misalnya ini saya sendiri kalau selama haid saya nggak murojaah otomatis saya lupa. Jangankan juz 30 juz satu yang sudah dimurojaah yang sudah dihafal dengan mutkin itu kalau 7 hari ditinggalkan lupa ya mungkin walaupun nggak lupa total tapi ya ada lupanya gitu ya dan takutnya apa namanya itu termasuk dalam sengaja melalaikan apa hafalan dan itu lalai dalam hafalan itu ya kalau sengaja itu dosa ya maka ulama pun banyak pertimbangannya jadi bukan asal oh mereka boleh karena enggak ya jadi karena ada hadis-hadis juga yang mengatakan bahwa sengaja dalam melalaikan Al-Quran itu termasuk dosa kan perintah Rasulullah apa ta'ahadul Quran walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha ya seringlah murajaah atau mengikat hafalanmu ya karena demi jiwaku yang digenggamnya bahwasanya Quran itu lebih cepat hilangnya daripada hilangnya onta yang dibuka ikatannya gitu ya ya seperti itu. Kalau lagi haid boleh nggak mendengar murotal? Boleh mendengar murotal. Itu salah satu cara kalau misalnya anti termasuk yang apa namanya mungkin karena kembali lagi misalnya kalau anti tidak nyaman dengan pendapat Imam Malik bahwa memperbolehkan baca Al-Quran, saya risih perasaan gimana ya kalau lagi haid saya baca ya sudah anti ambil madhab Syafi'i aja, udah anti nggak jangan baca aja. Nah, dengerin aja atau baca dalam hati itu boleh ya. Karena apa namanya? Istafti qalbaka wa naftakan nasu aftau. Ya, ulama sudah memberi penjelasan A, B, C, D ya. Nanti pilih ya yang mana yang buat nyaman hati anti. Ada yang orang apa namanya? Kalau misalnya dari segi waraknya tinggi itu biasanya dia lebih berhati-hati gitu ya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu mereka lebih berhati-hati. Imam Syafi'i itu lebih berhati-hati ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan terjawab ya insya Allah. Baik, terima kasih Kak.
Masya Allah, syukran jazakumullah khairan Ustazah atas jawabannya. Eh, Mungkin pertanyaan tadi itu sebagai pertanyaan terakhir ya untuk teman-teman yang belum terjawab atau mungkin belum bisa dibacakan pertanyaannya, mohon dimaklumkan. Untuk selanjutnya, mungkin saya boleh minta teman-teman untuk kita foto bersama dulu ya. Hmm. Teman-teman boleh dibuka kameranya. Terlebih. Untuk yang foto, admin Indonesia Quran Foundation boleh dibantu Boleh untuk akhwati yang jilbabnya kurang rapi, boleh dirapikan ya. Yang mau tampil, yang mau foto. Karena di sini ada ikhwannya juga. Walaupun ikhwannya nggak buka kamera, tapi ada ikhwannya. Ngacanya jangan di sini, matiin dulu kameranya baru ngaca. Iya baik. Kita mulai ya fotonya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Oke. Sudah Ustazah. Iya, barakallahu fiikum. Ya, baik. Kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kajian ini ditutup, boleh Ustazah saya minta untuk closing statement dari Ustazah Nabila sebagai penyemangat kita untuk di bulan menggapai malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Boleh silakan Ustazah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam yang dimana Allah menurunkan para malaikatnya untuk menjadi saksi kita, gitu ya, menyaksikan kita bahwa kita berbuat amal kebaikan, beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh. Malam yang dimana satu amal kebaikan itu, apapun itu amal kebaikan, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam yang mulia, malam yang istimewa ini rugi sekali apabila kita melewatkannya dengan begitu saja. Malam yang agung, rugi sekali ketika kita melewatkannya dengan begitu saja. Maka yuk kita saling menyemangati ya untuk kita beribadah di malam-malam Lailatul Qadar ini, saling mengingatkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah satu malam ya di antara 360 malam yang ada, itu adalah malam yang sangat dinanti-nantikan oleh kita ya. Maka rugi sekali kalau kita melewatinya dengan tidak mengamalkan kebaikan atau tidak memaksimalkan ibadahnya di malam itu. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan imanan dan ihtisaban, itu maka insya Allah Allah mengampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Gitu ya. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan Allah memperkenankan kita untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar dan menguatkan kita dalam beribadah dan secara maksimal di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustazah atas ilmu yang diberikan. Baiklah teman-teman, saat ini kita sudah berada di penghujung kajian. Marilah bersama-sama kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.